underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, industri tekstil domestik ditekan dari dua arah sekaligus, yakni dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Ada dua perusahaan tekstil yang ternyata memecat 5.300 pekerjanya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Berita PHK dari perusahaan industri tekstil dan turunannya ini memang sudah lama sekali itu terjadi terus ya. Ini yang terakhir ini kan ada di daerah dekat Jakarta ya. Itu terpaksa harus memberhentikan. Ada 5.000 lebih yang di PHK. Betul. Ya. Betul. Ini memang menjadi dilema, ya, dilema pengusaha, dilema dari pemerintah, ya. Kalau dari dilema dari perusahaan itu memang satu, bahwa dia dalam perkembangan industri tekstil ini musuhnya adalah barang-barang impor. Ya. Barang-barang impor itu kan sudah ada tarifnya ya, tetapi banyak juga barang-barang impor yang masuk lewat jalan tikus. Ya, itu yang diselundupkan. Nah, kalau udah masalah seperti ini kan ya pengusaha kita yang di sini itu ya kepalanya cekot-cekot. Sudah mutunya harus diawasi, dan kita terkenal bahwa tenaga kerja di Indonesia itu produktivitasnya itu kalah dibandingkan dengan tenaga kerja di luar negeri, ya, masih kena masalah dengan impor selundupan. Nah, ini menjadi dilema, ya. Nomor 2, sebetulnya industri-industri di dalam negeri ini harus mendapat bimbingan atau bagaimana ya, dukungan itu dari Departemen Tenaga Kerjaan. Ya, nah, sekarang kalau kita lihat ya, Departemen Tenaga Kerja kita ini seolah-olah tampaknya itu sepertinya hanya memperhatikan buruhnya. Ya. Jadi sedikit-sedikit bagaimana fasilitas kesehatannya seperti itu. Bagaimana jam kerjanya, ya. Terus bagaimana sistem lemburannya. Ya, bagaimana fasilitasnya. Semua yang dipertanyakan adalah, yang dipersoalkan adalah bagaimana pengusaha itu memberikan treatment yang baik kepada buruhnya. Tiap tahun UMR-nya harus naik. Ya, lah ini kan juga menjadi masalah tersendiri loh. Ya, UMR di Indonesia itu sudah lebih tinggi dari Kamboja. Lebih tinggi dari Vietnam. Ya, kalau nggak salah sama Filipina juga kalah, ya. Jadi sebetulnya lah kita mengharapkan pengusaha itu, Departemen Tenaga Kerja itu ya jangan cuman mikirin apa yang harus diberikan kepada buruhnya, tapi harus dipikirkan bagaimana pengusaha ini agar bisa perusahaannya hidup. Itu kan juga harus dipikirkan. Ya, sekarang terjadi seperti ini. Ya, PHK lagi 5.000. Ya, memang ada perusahaan tekstil yang tutup di daerah Jakarta dan sekitarnya yang di mana UMR-nya tinggi, mereka relokasi. Ya, relokasi ke Jawa Tengah yang UMR-nya lebih rendah. Ini kan juga nggak bagus. Ya, jadi mestinya janganlah apa-apa yang disalahkan pengusahanya. Ya, tapi buruhnya juga harus disupport. Departemen Tenaga Kerja harus memberi pelatihan. Pelatihan yang benar. Jangan pelatihan yang cuman uangnya pelatihan habis untuk seminar. Ya, hanya untuk workshop di kantor-kantor, di hotel-hotel, ya. Dengan teori yang begitu bagus-bagus, ya. Bagaimana meningkatkan produktivitas macam-macam. Yang penting terjun tanggone masing-masing pabrik. Ya, Depnaker ngirim orang untuk melihat bagaimana membantu mereka kerja yang lebih efisien bagaimana. Ya, sedangkan untuk pengusahanya harus dibantu juga. Ya, jangan yang disalahkan pengusaha terus, ya. Jadi harus dibantu misalnya, ya. Bahan bakunya bagaimana? Apakah bisa Depnaker itu memberi semacam rekomendasi kepada Departemen Perdagangan atau
bagaimana itu ya supaya biaya masuk bahan bakunya itu bisa ditekan. Ya, dengan demikian kan artinya betul-betul mengusahakan agar supaya industri ini tetap bertahan. Jangan sampai kalau ada sesuatu seperti ini cuman yang disalahkan pengusahanya. Ya, pengusaha harus mengerti ya, kalau tidak melayani, tidak memberi fasilitas yang bagus terhadap buruhnya, maka otomatis kerjanya jadi jelek. Akan bukan begitu kan? Ini kalau dari mata pengusaha kan mestinya tenaga kerja itu harus ikut dengan aturan dari perusahaan. Nah, sekarang sedikit-sedikit demo, ya, sedikit demo, sedikit macam-macam. Ini kan bikin pengusaha pusing. Ya, akhirnya kan pengusaha juga nggak semangat lagi, ya, karena udah ketemu persaingan yang demikian ketat. Departemen yang seharusnya membina itu malah apa itu istilahnya itu dalam tanda petik itu mencari-cari kesalahan, ya, selalu yang disalahkan pengusaha ketimbang karyawannya. Lah ini kan nggak boleh, ya. Jadi ini harus perlu ada satu reformasi dari Departemen Tenaga Kerja, ya. Jangan terlalu sering ya itu mencari-cari kesalahan yang dari pengusaha, ya, seolah-olah membela karyawannya agar supaya ya kalau dapat nama baik dari karyawannya kan. Siapa tahu ya besok kalau ada pemilihan legislatif ya, itu bisa dipilih lagi, misalnya begitu kan. Nah, makanya susah ya. Jadi masalah ini masalah yang susah sekali, termasuk persaingan dengan dunia tenaga kerja internasional. Maka ini harus betul-betul diamati dengan betul. Ya, memang harus bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu jangan sepihak, tetapi pengusaha juga harus diperlakukan dengan baik karena dia adalah memberi lapangan pekerjaan yang sangat baik, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.